Pemirsa, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh ricuh. Dalam peringatan tersebut, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama. Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sempat terjadi kericuhan. Masa yang berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tiba-tiba terlibat kericuhan setelah sejumlah orang melempari mobil personil BRIMOB. Polisi berupaya mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan menjauh dari kawasan masjid setelah gas air mata menyebar. Nanti saya kalau sudah semua dapat informasi, nanti silakan nanti ada Polresta di sini. Ada yang juga diamankan, Pak? Belum tahu. Kalau anggota ada yang terluka, Pak? Untuk sementara kita belum mengecek. Sebelum kericuhan terjadi, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama untuk menjaga kerukunan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman dalam rangka peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa mencari ponsel dan dompet Sutrimo yang raib. Keluarga sengaja mendatangi rumah Febri Adriansyah di Jakarta. Namun karena pintu rumah Febri tertutup rapat, usaha keluarga Sutrimo pun sia-sia. Bersama pengacaranya, keluarga almarhum Sutrimo sengaja mendatangi rumah Febri Adriansyah di Jakarta Selatan. Kedatangan mereka guna mencari barang-barang pribadi milik almarhum Sutrimo yang belum dikembalikan kepada keluarga. Selain ponsel dan dompet, barang milik almarhum Sutrimo yang hendak diambil adalah pakaian, surat-surat penting hingga KTP. Namun lantaran pemilik rumah tidak membukakan pintu, usaha keluarga pun sia-sia. Sebelumnya, pengacara Sutrimo sempat mempertanyakan keberadaan ponsel dan dompet milik Sutrimo. Barang-barang tersebut dinilai penting untuk mencari keterangan terkait kematian Sutrimo. Karena memang kejanggalan-kejanggalan yang dulunya cuma kenapa sih mereka yang ngantar jenazah nggak mau nunggu dulu, nggak ngasih identitas, lalu datangnya kenapa mepet banget, perjalanannya itu kan baru pertanyaan-pertanyaan kenapa HP-nya sampai sekarang tidak pernah diantar. Akhirnya terjawab dengan tadi ada fakta yang disembunyikan oleh pengantar jenazah, yaitu satu, ada dokumen surat yang tidak pernah sampai kepada keluarga. Sebelumnya, Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, tewas dengan mulut berbusa. Kematian yang berdekatan dengan kasus Febri Adriansyah timbulkan kecurigaan. Polisi akhirnya membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Kasus ini pun telah naik ke penyidikan dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras di sebuah festival musik. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2, bareng sama gua. Viral di media sosial sebuah acara yang membuat tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah 1 botol minuman keras di Jakarta Utara. Kejadian ini terekam di sebuah acara festival musik pada 9 Agustus lalu, tepatnya di stand merek Newport. Peristiwa ini pun memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan kitab suci umat Islam Al-Quran. Sejumlah pihak pun sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Challenge sebuah ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman keras, minuman yang mengandung beralkohol yang jelas-jelas itu kontra, haram dan dilarang. Nah, ini sebagaimana kita ketahui melukai dan menyakiti mayoritas umat muslim di Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberi respon. Jadi hari ini kami di sini bersama-sama untuk lebih mendalami apakah perbuatan tersebut murni hanya pelakunya saja atau penyelenggaranya
atau sponsornya juga ikut ada kaitannya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di salah satu festival musik Sound Project tersebut. Kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial Res, AK, I, dan M yang terlibat dalam pusaran acara tersebut. 2 dari 4 tersangka kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Majelis Ulama Indonesia pun mengecam keras aksi ini karena dinilai melanggar nilai agama, etika moral, dan merendahkan kemuliaan Al-Quran dengan barang yang diharamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswi sekolah rakyat asal Polawali Mandar, Sulawesi Barat lolos sebagai paskibraka tingkat nasional. Informasi ini akan hadir sesaat lagi pemirsa hanya di Indosiar. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami. Warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut dianak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawawe, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami. Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 6,4 mengguncang Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga panik diguncang gempa besar hingga keluar dari rumah untuk mencari tempat yang aman. Peristiwa gempa terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi 10 km sebelah tenggara Simalungun di kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait kerusakan dampak gempa di Simalungun. Informasi lain, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah kantor sekaligus gudang minuman kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Warga panik dan berusaha membantu menyelamatkan mobil operasional. Gudang minuman kesehatan cabang Makassar di Jalan Poros Palangga, Goa. Api menghanguskan seluruh isi bangunan. Warga panik berusaha menyelamatkan barang berharga. 12 unit mobil box operasional yang terparkir di halaman kantor dibuka paksa agar bisa diselamatkan menjauh dari titik api. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan melakukan pemadaman karena listrik di lokasi lambat dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian dengan bantuan dari mobil damkar Kota Makassar.
Api pertama kali terlihat dari bagian depan kantor yang terdapat kulkas pendingin. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kendaraan semuanya itu udah kita amankan. Jadi untuk kerugian kita belum ketahui karena kita masih menunggu dari kepastian semuanya apa yang sudah saat terbakar emang belum ada karena ada CCTV langsung. Nanti kita lihat dari CCTV. Kerugian sementara ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Palangga Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah makan di Sukmajaya, Kota Depok. Akibat kebakaran, 1 orang mengalami luka bakar. Panikan terjadi saat sebuah rumah makan di Jalan Keadilan Raya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar. Api terlihat membesar di lantai 2 bangunan. Api padam setelah 4 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun akibat kebakaran, pemilik rumah makan mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit.